Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi hari ini kita akan membahas mengenai New Keynesian Economics ya. Oke. Jadi kalau kita lihat kuliah dulu pertama dengan saya ya, bahwa di dalam kerangka model makroekonomi ya, gitu ya. Awalnya itu kan model Keynes yang asli, awalnya dalam jangka pendek itu AS ini horizontal ya. Kemudian klasik vertikal ya, karena dengan asumsi bahwa market ini langsung clear gitu ya, kalau tidak ada keseimbangan, ketidaksamaan antara supply dan demand ya, agregat supply dan agregat demand, harga dan upah langsung menyesuaikan dengan cepat gitu kan ya. Nah, nanti itu juga sebagian sudah kita bahas juga ya, terkait dengan model informasi tidak sempurna dari Lucas ya, ada new classical gitu, dan juga sekarang juga kita akan membahas ya dari kubu Keynesian ini gitu ya. Ada juga gitu istilahnya New Keynesian gitu ya. Bagaimana menjelaskan sebenarnya sama juga agregat supply ini mempunyai slope positif gitu, tidak horizontal gitu ya. Hanya mungkin penjelasannya gitu ya dari New Keynesian ini gitu ya. Ini adalah semacam kubu makroekonomik ya, mazhab lah katakanlah. Makroekonomik yang berusaha gitu ya, yang berusaha untuk apa? Untuk memberikan ya dasar-dasar mikroekonomi ya untuk Keynesian economics gitu ya. Dia jadi menjelaskannya dari teori-teori mikroekonomi gitu ya. Nah, ini berkembang ya sebagian sebagai respon ya, respon dari kritikan-kritikan dari Keynesian macroeconomic oleh pendukung atau penganut dari New Classical Macroeconomics gitu ya. Jadi memang dulu dari awal itu dua kubu ini selalu sering saling challenge ya, men-challenge wah ini nggak logis dan seterusnya gitu ya. Dua asumsi utama ya di sini dalam mendefinisikan pendekatan New Keynesian macroeconomic ya. Jadi ada di sini dua asumsi ya. Sama ya seperti pendekatan New Classic juga ya. New Keynesian macroeconomics ya dalam analisis New Keynesian macroeconomic biasanya mengasumsikan bahwa rumah tangga dan perusahaan itu punya ekspektasi rasional ya. Jadi punya ekspektasi rasional ya. Jadi kalau misalkan saja katakanlah ini sebenarnya istilah ini awal dulu dikembangkan oleh Robert Lucas ya dengan rational expectation-nya gitu ya. Namun di sini tentu saja di dalam praktek ya yang namanya rational expectation itu kan semua para pelaku ekonomi mempertimbangkan ya berbagai informasi, kemudian bagaimana analisisnya sehingga punya ekspektasi yang rasional gitu ya. Dan kadang-kala dari kubu New Classic itu seringkali tidak bermanfaat gitu seolah kebijakan dari pemerintah ini ya karena para pelaku ekonomi punya ekspektasi yang rasional gitu ya. Kecuali kalau kebijakan itu semacam tidak terduga gitu ya. Kalau tidak terduga ada shock gitu ya, tidak terduga itu mungkin bisa mempengaruhi kinerja perekonomian ya. Tapi kalau misalkan saja seperti biasa saja kebijakannya itu sudah bisa diantisipasi ada semacam dengan pendekatan rational expectation gitu ya. Namun dalam praktek ya rational expectation ini ya mungkin barangkali kemarin belum dijelaskan di dalam untuk negara berkembang gitu ya. Jadi penerapan rational expectation ini tentu saja terbatas. Ya. Pertama informasi ya. Informasi juga mungkin tidak lengkap gitu ya diterima oleh para pelaku ekonomi ya. Karena masalah teknologi informasi dan komunikasinya juga tidak secanggih di negara-negara yang maju gitu ya. Oke. Jadi di sini sekali lagi analisis New Keynesian macroeconomic ini biasanya juga mengasumsikan ya bahwa rumah tangga dan perusahaan ini ya punya ekspektasi yang rasional gitu ya. Ya punya pemikiran yang logis ya secara rasional bisa dipertanggungjawabkan atau bisa diterima ya bahwa seandainya katakanlah harga atau upah naik dan seterusnya bagaimana antisipasi daripada beberapa pelaku ekonomi ya. Oke. Nah, tetapi dua kubu ini gitu ya, yang New Classic dan New Keynesian ini gitu ya, sebenarnya berbeda ya, di mana analisis ini dari New Keynesian ini biasanya mengasumsikan ya berbagai kegagalan pasar gitu ya. Kan selalu kalau yang klasik kan selalu market clear gitu kan ya,
Dalam praktek itu seringkali terutama negara berkembang gitu ada semacam kegagalan pasar gitu ya. Ya. Kenapa kegagalan pasar gini ya? Karena memang yang masalah tadi itu ya, masalah seringkali informasi ini tidak sempurna ya, tidak semua pelaku ekonomi punya akses terhadap informasi itu gitu ya. Ya, jadi terutama di sini ya New Keynesian ini mengasumsikan bahwa ada persaingan tidak sempurna gitu ya, imperfect competition ya dalam apa? Dalam penetapan harga dan upah ya. Dalam untuk menjelaskan apa? Kenapa harga dan upah itu bisa kaku gitu ya. Jadi tidak berubah langsung menyesuaikan ketidakseimbangan antara supply dan demand-nya. Artinya bahwa dia tidak bisa menyesuaikan secara instan gitu ya untuk terhadap perubahan-perubahan dalam kondisi ekonomi ya. Berbagai shock itu nggak bisa langsung harga itu berubah cepat ya. Dalam waktu misalkan saja beberapa jam langsung berubah gitu ya. Mungkin untuk sebagian komoditas bisa, tapi secara umum mungkin tidak ya. Nanti ada penjelasannya ya. Nah, upah dan harga ini ya kekakuan upah dan harga ini ya, dan juga ya kegagalan pasar lain ya, berbagai kegagalan pasar di sini. Nah, ada di dalam model New Keynesian ini ya. Nah, ini dan berimplikasi bahwa perekonomi ini tidak mencapai full employment gitu ya. Ya, kalau dalam klasik atau new klasik kan selalu seolah akan mencapai full employment gitu ya. Oke. Oleh karenanya gitu ya. New Keynesian ini berargumen bahwa ya stabilisasi makroekonomi gitu ya, oleh pemerintah ya biasanya menggunakan kebijakan fiskal ya melalui APBN lah kalau di kita gitu ya, atau state budget gitu ya, atau mungkin juga kalau di daerah itu kan menggunakan local budget ya, APBD gitu kan. Dan juga bank sentral ya atau BI gitu ya menggunakan kebijakan moneter ini bisa mengarah ke, kita katakan bisa ya, belum tentu pasti gitu, bisa mengarah ke kinerja makroekonomi yang lebih efisien ya daripada yang kebijakan yang seolah membiarkanlah pasar bekerja dengan sendirinya gitu ya. Pemerintah jangan campur tangan gitu kan, sepertinya seperti itu ya, laissez-faire policy gitu kan. Nah, New Keynesian ini ya sekarang ini telah menjadi bagian daripada sintesis neoklasik baru juga ya, neoclassical baru juga gitu, yang memasukkan bagian-bagian dari keduanya gitu ya, menggabungkan gitu ya. Dan juga tadi menggabungkan New Classical Macroeconomics dan membentuk ya basis-basis teori ya, dasar-dasar teori yang banyak digunakan oleh mainstream ekonomi sekarang ini gitu. Jadi bagaimanapun memang perlu perencanaan gitu ya. Makanya Anda ini kan kuliah di PBD ini diantaranya memang bagaimanapun kita perlu perencanaan yang baik gitu ya. Kalau tidak gitu ya, bagaimana mungkin kita melakukan semacam koordinasi gitu ya. Karena seringkali kegagalan pembangunan ini karena masalah kegagalan koordinasi ya, sebagai nanti yang kita akan bahas ya. Oke. Nah, para ekonom New Keynesian ya percaya bahwa model market clearing ya yang diajukan oleh klasik atau new klasik ini nggak bisa menjelaskan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek ya. Ya waktu di awal dengan saya sudah dijelaskan ya bagaimana teori dari Keynesian ya terkait dengan masalah fluktuasi ya dalam output ya. Karena memang upah dan harga ini bersifat kaku ya, rigid ya atau sticky gitu kan. Nah, Fisher dan Taylor di sini ya menemukan bahwa atau mengungkapkan dalam suatu tulisannya bahwa banyak fakta ya yang mengungkapkan upah dan harga ini ditentukan dengan konteks secara periodik gitu ya. Jadi nggak bisa upah ini langsung ada shock langsung upah berubah gitu ya dalam waktu sehari gitu ya. Biasanya kan ada kontrak ya, dan kontrak ini umumnya biasanya dalam 1 tahun ya, tiap tahun berubah ya. Meskipun perusahaan-perusahaan swasta sekarang juga sudah kontrak itu melalui kontrak 3 bulanan misalkan saja seperti itu. Tapi poinnya di sini gitu ya, upah dan harga ini tidak langsung begitu saja menyesuaikan dengan cepat gitu ya. Nah, implikasinya di sini tentu saja akan berdampak pada adjustment tadi ya, penyesuaian ya terjadi secara bertahap ya dari tingkat harga terhadap ada gangguan
nominal seperti katakanlah adanya inflasi ya, atau mungkin shock yang lainnya. Nah, salah satu alasan harga ini tidak segera menyesuaikan ya, tidak langsung melakukan adjustment ya, sehingga market clear ini karena penyesuaian harga ini membutuhkan biaya penyesuaian ya, yang di dalam Romer ya, bukannya Romer, David Romer ini semacam ada menu cost gitu ya. Jadi ada biaya penyesuaian gitu ya. Misalnya adalah ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan ya untuk misalkan saja updating ya. Misalkan saja katakanlah untuk McD gitu kan. Ketika melakukan update harga gitu ya. Nah, itu kan harus mencetak apa? Menu baru misalkan ya. Menu baru meskipun sekarang dengan internet bisa cepat gitu ya. Biaya ini tidak terlalu mahal, tapi mungkin dulu gitu ya. Itu langsung apa? Ada cost-nya gitu ya. Tapi sekarang tentu saja tidak sebesar dulu gitu ya. Mungkin juga ya apa namanya informasi ini bisa langsung diperoleh dengan cepat oleh apa? Oleh perusahaan dan juga konsumen. Tapi sekali lagi yang namanya upah gitu ya, itu nggak bisa juga ya, karena selalu ada apa? Kontrak ya. Katakanlah upah minimum ya, upah minimum regional kan itu tidak langsung berubah cepat gitu ya. Kadang-kadang setahun juga aja, setahun sekali aja cukup ketat ya untuk melakukan perubahan upah minimum regional itu. Gitu ya. Ya, jadi paling tidak ini ada cost sekali lagi ya, ada cost-nya gitu ya. Termasuk juga misalkan saja ketika upah itu kan perlu apa? Perlu semacam berbagai entah rapat gitu ya, mengundang berbagai apa namanya pihak gitu, berbagai pihak ya, baik pemerintah, kemudian apa labor unions ya, serikat kerja dan seterusnya. Jadi paling tidak ada cost-nya ya, sehingga upah dan harga itu tidak langsung secara instan bisa atau menyesuaikan gitu ya. Sebagai contoh misalkan saja di buku David Romer ya, bagaimana gitu ya, katakanlah tadi kan berbasis mikroekonomi gitu ya, makroekonomi, Keynesian Cancer makroekonomi menjelaskan ya, dasar-dasar mikroekonomik terkait dengan masa keragaman atau kinerja makroekonomi gitu ya. Misalnya gini, katakanlah ini marginal cost ya, yang menggambarkan katakanlah ini supply-nya nih, marginal cost dari apa supply daripada perusahaan katakanlah ini. Kemudian ini market demand misalkan ya. Jadi ini market demand. Jadi kalau ini katakanlah marginal cost ya, kemudian ini market demand-nya gitu ya. Nah, awalnya perekonomian ini keseimbangannya ada di titik A. Kenapa di titik A ya? Kalau teori mikroekonomi ya, harga dan kuantitas ini ditentukan ketika apa? Marginal revenue ya. Jadi kalau ini demand, ini marginal revenue ya. Marginal revenue sama dengan marginal cost ya. Jadi dalam memaksimumkan keuntungan ya, total cost dikurangi total revenue, kemudian untuk maksimum yaitu apa diturunkan ya first order condition-nya yaitu MC dikurangi MR sama dengan 0 sehingga marginal cost sama dengan marginal revenue, itulah kondisi apa keuntungan yang maksimum. Jadi di sini keuntungan maksimumnya. Di mana? Yaitu kuantitasnya sekian ya. Harganya di mana? Ya harganya setinggi mungkin sampai menyentuh titik apa? Kurva demand ini ya. Sehingga harganya ini gitu. Ya, jadi awalnya ini di titik A nih ya. Di titik A di sini, di titik A nih ya. Jadi perusahaan memaksimum keuntungan ketika MR sama dengan MC gitu ya. Nah, jika terjadi katakan ada shock nih, demand ya, demand turun ya, entah karena misalkan saja konsumsi, investasi, atau belanja pemerintah ya, ataupun katakanlah net export, katakanlah turun ya. Jika terjadi penurunan agregat demand ya, dan harga-harga lainnya katakanlah tidak berubah, maka di sini ya, dengan agregat demand turun akan mengurangi agregat output, dan kemudian menggeser kurva demand itu ke kiri gitu ya. Jadi kalau ini adalah demand perusahaan, ini akan bergeser ke kiri, turun demand-nya gitu ya. Nah, kalau demand bergeser ke kiri ya, marginal revenue juga sama, bergeser ke kiri gitu ya. Ya, jadi MR juga bergeser ke MR aksen ini gitu ya. Oke. Nah, sementara MC sih tetap di sini ya, karena ini berkaitan dengan marginal cost daripada perusahaan itu gitu. Ini kan yang bergeser awalnya demand di sini. Nah, jika perusahaan tidak mengubah harganya ya, maka output ditentukan oleh permintaan pada titik apa? Nah, titik B. Jadi kalau misalkan saja ini
ini demand, ini marginal cost, gitu ya. Kemudian perusahaan katakanlah harganya nggak bisa berubah nih, gitu ya. Nah, kalau harga tetap di sini, ya di sini harganya gitu ya, maka di sini kalau misalkan harganya di sini, kemudian demand-nya ini bergeser ke ini di aksen ini, berarti di sini di titik B nih, ya. Jika perusahaan tidak mengubah harganya, maka output ditentukan oleh permintaan pada titik B. Apakah ini optimal gitu? Nah, kalau kita lihat dari struktur biayanya ya, apakah marginal cost sama dengan marginal revenue kan untuk memaksimumkan keuntungan gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, ini marginal revenue di atas nih ya. Marginal cost di bawah gitu ya. Kalau marginal revenue di atas marginal cost ya, jadi pada tingkat output tadi marginal revenue lebih besar dari marginal cost, artinya apa? Tambahan satu output ya, menambah revenue yang lebih besar daripada tambahan cost. Ya, kalau selama tambahan revenue ini melebihi daripada marginal cost, tentu saja output ini harus apa? Ditambah supaya keuntungannya lebih besar. Gitu ya. Nah, berbeda kalau kebalikannya, kalau marginal cost lebih besar daripada marginal revenue, maka output dikurangi. Itulah dasar mikroekonomi yang kita pelajari kan di dalam teori ekonomi gitu ya. Nah, dengan demikian ya, karena marginal revenue ya dengan tambahan output ini lebih besar daripada marginal cost ya, maka perusahaan punya insentif untuk menurunkan harga dan meningkatkan output gitu ya. Jadi ini kan bergeser dari D nih ya. Jadi di sini kita tambah outputnya kan tadi marginal revenue ya kita tambah gitu ya karena lebih besar dari marginal cost ya, maka outputnya kita tambah gitu ya, sehingga akan di titik C nih nantinya. Ya, tentu saja kalau ditambah ya demand-nya mengikuti kurva demand di sini. Ini harga turun, kemudian output-nya apa? Naik di sini ya. Jadi di titik C gitu ya. Nah, di titik C jika perusahaan mengubah harganya itu turun di sini ya, maka di sini kita lihat marginal kenapa di titik C yaitu di titik ketika marginal cost sama dengan marginal revenue nih. Di titik ini nih ya. Jadi jika perusahaan mengubah harganya pada titik MR aksen sama dengan MC yaitu dalam maksimisasi profit ya, maka output dan harga ini pada titik C tadi ya. Jadi kita naik harga ini paling tinggi di mana ya di kurva demand-nya ya, menyentuh kurva demand di sini ya. Oke. Nah, daerah yang diarsir ya yang tadinya di sini gitu. Daerah yang diarsir ini menunjukkan tambahan keuntungan nih. Kan tadinya ini marginal revenue, ini marginal cost kan ya. Nah, ini ketika ditambah output ya keuntungannya nambah. Terus nambah-nambah sampai titik sama di sini. Sampai marginal revenue sama dengan marginal apa? Cost. Itulah titik keuntungan yang paling apa? Maksimum gitu. Ya, jadi tadi itu masih bisa ditambahkan keuntungannya karena marginal revenue lebih besar daripada marginal cost. Ditambah marginal revenue masih lebih besar dari marginal cost. Ditambah terus sampai marginal revenue sama dengan marginal cost. Sehingga daerah yang diarsir ini adalah merupakan tambahan keuntungan yang diperoleh karena pengurangan harga dan peningkatan jumlah produksi. Gitu kan. Oke. Nah, perusahaan ya bisa saja ini ya, tertahan pada harga yang lama katakanlah karena tadi ya masalah price sticky atau price rigidity tadi gitu ya. Nah, perusahaan bisa saja tertahan pada harga yang lama jika gitu ya. Mungkin luas daerah tambahan keuntungan tersebut kecil gitu. Sehingga perusahaan tidak punya insentif untuk mengubah harga tadi gitu. Jadi apakah harga ini akan diturunkan, dirubah ya? Yang tadi itu kita ceritakan tentang menu cost gitu. Ya kalau misalkan saja harganya dirubah akan nambah apa biaya cost ya misalkan saja mencetak brosur ya kemudian dan seterusnya gitu mungkin barangkali katakanlah apa mungkin ada persaingan dengan apa perusahaan lain dan seterusnya tapi poinnya gitu ya selama tambahan ya keuntungan di sini gitu ya tidak terlalu besar dibandingkan tambahan cost-nya ya mungkin barangkali nggak punya insentif bagi perusahaan untuk menurunkan harga dan menambah apa output. Nah inilah salah satu penjelasan dari New Keynesian Economics ya menggunakan teori-teori dasar dari apa microeconomics gitu ya. Kan Anda belajar kan bagaimana menentukan harga ini ya yaitu keuntungan maksimum ketika marginal cost sama dengan marginal revenue. Inilah salah satu contoh penjelasan daripada New Keynesian Economics gitu ya. Oke. Nah, contoh lain misalkan saya tadi sudah kita sebutkan masalah kegagalan koordinasi ya.
Jadi kegagalan koordinasi ini adalah contoh lain yang penting ya bagi dalam konsep New Keynesian di situ ya, yang dikembangkan sebagai penjelasan ya untuk masalah resesi dan pengangguran gitu ya. Jadi resesi ini ya katakanlah ya seperti sekarang ini pandemi ini, kenapa ini jalan lambat gitu ya, susah pulihnya ya mungkin barangkali masalah kegagalan koordinasi ya antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah misalkan di antaranya seperti itu, termasuk juga antara KL di pusat, termasuk juga antara dinas-dinas ya yang ada di daerah, termasuk juga antara provinsi dengan kabupaten kota gitu ya. Jadi di sini dijelaskan ya di dalam di kubu New Keynesian ini ketika resesi gitu ya, itu pabrik itu ya nganggur gitu ya, pabrik nganggur ya meskipun ya ada masyarakat yang ingin bekerja sebenarnya ya. Meskipun ada masyarakat yang ingin bekerja, pabrik ini nganggur gitu. Dan juga meskipun masyarakat mau membayar atau membeli produksi perusahaan tersebut, produksi pabrik tersebut jika memang masyarakat itu punya pekerjaan gitu. Ya, jadi dalam scenario tersebut gitu ya, economic downturn ini ya, dari penurunan ekonomi seperti sekarang ini gitu ya, kelihatannya ini sebenarnya karena apa? Kegagalan koordinasi ini gitu. Ya, jadi kan kalau misalkan ada koordinasi nih mengenai perusahaan, coba perusahaan ini meng-hire tenaga kerja untuk memproduksi. Kemudian ketika dia meng-hire ya tenaga kerja punya pekerjaan, punya pendapatan, dia pun akan membeli barang-barang dari perusahaan tersebut. Ya akhirnya perekonomian pulih kembali. Gitu. Nah inilah penjelasan bahwa resesi ini ya sebenarnya hasil daripada kegagalan koordinasi gitu ya. Nah disinilah invisible hand ya dalam classical economics ya gagal gitu ya bagaimana mengkoordinasi daripada aliran produksi atau konsumsi yang biasa dan untuk mendapatkan yang optimal tadi ya yang selalu menyesuaikan dan seterusnya gitu ya. Jadi inilah salah satu contoh New Keynesian ya. Dan dalam fenomena sekarang gitu ya. Bahkan kalau Anda baca buku development economics ya, development economic bukan siapapun lah, katakanlah Todaro segala macam. Di situ disebutkan ya teori pembangunan terkininya adalah karena kegagalan koordinasi ya. Jadi kegagalan pembangunan ini nih karena masalah kegagalan koordinasi gitu ya. Ya misalkan saja ada paper tentang yang berjudul Coordination Failures in Keynesian Model ya, yang diekstruksikan ya sebagai merupakan bentuk umum sebagai koordinasi ya bentuk umum koordinasi ya sebagai model dengan keseimbangan yang berganda gitu. Ada multiple equilibria ya. Jadi ada keseimbangan yang bisa lebih dari satu gitu ya, di mana para pelaku gitu ya dapat mengkoordinasikan untuk memperbaiki situasi tadi gitu ya. Ya. Jadi di sini kita lihat nanti dalam slide berikutnya ini dari Cooper and John ya. Kemudian juga ada dari coconut model dari Diamonds gitu ya. Di mana produsen itu biasanya ya kemungkinannya memproduksi jika ya. Jadi ada suatu produsen akan memproduksi jika dia melihat yang lain juga memproduksi misalkan. Ya, misalkan saja Anda mau melakukan investasi di Papua misalkan saja. Nah, tapi lihat juga yang lain ada enggak? Kalau saya sendiri ya melakukan investasi di Papua gitu, wah nggak ada yang beli gitu. Infrastruktur di sana juga belum memadai dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini masalah karena tidak adanya koordinasi ya. Jadi kenaikan ya di dalam katakanlah kenaikan di dalam kemungkinan adanya partner dagang gitu ya. Ini akan meningkatkan kemungkinan prosedur itu akan produsen akan menemukan seseorang yang bisa untuk bertransaksi atau berdagang dengan dia gitu ya. Jadi di sinilah gitu ya masalah ini mulai dari mana gitu, siapa dulu yang mulai ini gitu ya. Jadi dalam sebagai kasus lain ya dalam kegagalan koordinasi ini gitu ya. Diamond ini dalam model Diamond di sini ada semacam equilibrium yang lebih dari satu ya, multiple equilibria ya. Dan istilahnya nanti kesejahteraan atau output ya dari satu pelaku ekonomi ini nanti tergantung dari keputusan yang lain juga gitu ya. Nah inilah nanti model Diamond ini merupakan contoh daripada benar-benar semacam eksternalitas ya
dari pasar yang ekspektasi yang cukup besar ya dari suatu pasar ya, yang menyebabkan ya pasar ini ya berfungsi bisa lebih baik ya kalau misalkan saja banyak masyarakat dan perusahaan ya berpartisipasi ya atau terkoordinasi gitu ya dalam kondisi yang tadi gitu ya, misalkan saja dalam kondisi resesi tadi gitu ya. Kemudian sumber yang potensial ya dari kegagalan koordinasi ya, ini juga mencakup ya ada istilah self-fulfilling prophecy ini semacam apa? Ada semacam antisipasi atau ramalan yang sebenarnya awalnya tuh dibuat oleh memenuhi keinginan dirinya sendiri gitu ya, self-fulfilling prophecies gitu ya. Jadi misalkan ya, jika sebuah perusahaan ya mengantisipasi nih ya, punya ekspektasi ya, punya antisipasi bahwa ada penurunan dalam permintaan ya. Nah, karena kemungkinan nanti ini agak ada penurunan di dalam permintaan gitu, maka dia akan menurunkan ya atau mengurangi rekrutmen pekerja misalkan. Nah, karena kekurangan ya lowongan pekerjaan ya mungkin juga akan membuat pekerja ini khawatir gitu ya karena pekerja ini khawatir gitu ya karena berkurangnya lowongan pekerjaan maka mungkin mereka akan mengurangi konsumsinya gitu ya. Jadi penurunan demand ini ya sebenarnya sesuai daripada ekspektasi perusahaan tadi ya karena punya ekspektasi kalau gitu dikurangilah pekerjaannya ini jangan banyak-banyak memproduksi gitu. Nah, begitu juga dari sisi tenaga kerja khawatir di ini gitu ya di nggak direkrut lagi nih atau di PHK misalkan kalau gitu saya konsumsinya dihemat-hemat lah gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya ini ya karena apa? Karena aksi perusahaan itu sendiri gitu. Inilah yang kita kenal dengan self fulfilling prophecies gitu ya. Jadi poinnya di sini ya terkait dengan masalah kegagalan koordinasi inilah gitu ya salah satu teori modern ya yang menjelaskan kenapa pembangunan itu gagal gitu ya. Sebagai contoh misalkan saja ya, jadi dalam New Keynesian Macroeconomic ya dalam menjelaskan kegagalan koordinasi ini ya. Ya, misalkan saja di sini ya di dalam model kegagalan koordinasi ini ya perusahaan jadi ekspektasi suatu perusahaan ya ini ekspektasi perusahaan di sini ya. Kemudian mau membuat keputusan ya jadi perusahaan ini membuat keputusan output ini berdasarkan dari rata-rata output semua perusahaan. Jadi ini adalah rata-rata output nih. Jadi ini adalah seolah keragaan daripada perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Anggap saja ini adalah rata-rata rata-rata outputnya, average output dari semua perusahaan gitu ya. Oke. Nah, di sini ya kalau misalkan saja jika ya perusahaan tadi memproduksi sebanyak rata-rata perusahaan, jadi kalau sama dengan rata-rata perusahaan yang lainnya gitu ya, maka inilah digambarkan dengan garis dengan sudut 45 derajat, karena ini sama gitu, kalau sama gitu ya. Nah, perekonomian di sini ya perekonomian tersebut gitu ya ini akan terjadi keseimbangan jika atau pada titik-titik di mana pada titik-titik yaitu garis horizontal garis yang slope-nya positif dengan sudut 45 derajat ini gitu ya. Jadi kurva keputusan ini akan memotong ya titik keseimbangan ini di 3 titik ya misalkan sini titik C. Ini keseimbangannya nih ya. Jadi misalkan saja gini, ini adalah rata-ratanya di sini ya. Di sini lebih besar nih. Tapi mungkin ada satu individu perusahaan ya, mungkin belum begitu berpengaruh enggak kayaknya masih kecil gitu dan seterusnya gitu. Nah, terus kalau di titik sini ini terjadi keseimbangan gitu. Ya. Nah, tapi kalau di sini biasanya ini agak enggak stabil keseimbangannya, bisa langsung turun, bisa juga naik kalau terkoordinasi dengan baik. Jadi kalau di titik B dan titik C ini biasanya kondisi keseimbangan yang relatif stabil dibandingkan di titik di titik A gitu ya. Jadi di sini ya perusahaan ini dapat berkoordinasi dan menghasilkan titik optimal ya pada titik B ya di sini ya. Tapi kalau misalkan saja ya kalau misalkan saja tanpa koordinasi ya, without coordination ya, mungkin perusahaan akan memproduksi yang lebih kecil akan turun nih, yang kurang efisien gitu.
ya. Jadi disinilah penjelasan koordinasi gitu ya. Atau mungkin saya ambil dari buku di bukunya Todaro ini dia menjelaskannya soal ini investasi nih. Ya, ini investasi ya yang akan diputuskan oleh suatu perusahaan, individu perusahaan misalkan. Tadi sama kan jelasnya. Investasi katakan ini nih. Nah, kemudian ini adalah investasi yang merupakan keputusan ya yang diharapkan ekspektasi ya decision dari lembaga lain ya atau katakanlah tadi sama ya rata-rata katakan rata-rata dari tingkat investasi dari semua perusahaan yang ada gitu ya. Jadi nanti kemungkinan gagalnya koordinasi akan mengarah ke keseimbangan yang underemployment ya. Jadi misalkan awalnya di sini nih yang berarti output berada dalam kondisi di bawah dan tidak efisien karena setiap orang percaya bahwa hal tersebut memang akan terjadi gitu ya. Ini keseimbangannya di sini nih. Ya. Kalau misalkan saja dalam kondisi demikian tidak ada sumber yang mendorong perekonomian bertahan pada output yang normal. Nah, sebagai hasilnya ada ruang bagi kebijakan pemerintah untuk mengkoordinasikan ya, mengkoordinasikan ekspektasi sehingga menuju pada keseimbangan yang lebih tinggi lagi di sini. Terus saja karena ini belum stabil terus saja sampai di titik yang ini. Gitu. Jadi sebagai contoh, kadang-kadang mungkin stimulus yang temporer ya mungkin bisa secara permanen akan menggerakkan ekonomi kepada keseimbangan yang lebih baik gitu ya. Jadi misalkan saja contoh dalam kondisi sekarang nih, kalau pemerintah katakanlah diam saja gitu ya, nunggu penerimaan gitu ya. Jadi misalkan kita belanja sesuai penerimaan negara saja gitu ya. Nah ini nggak akan bergerak gitu ya. Nah harus dimulai apa? Ya diantaranya memang belanjanya harus ditingkatkan. Tapi belanja ditingkatkan ini gitu ya, karena ini harus ada sebagian ditransfer ke daerah, harus ada koordinasi ya dengan daerah. Jadi itu poinnya ya masalah pembangunan ya. Ini salah satu gagal ini penyebabnya adalah salah satu penyebab kegagalan ini adalah karena kegagalan koordinasi. Gitu ya. Nah, banyak contoh ya terkait dengan dasar-dasar mikroekonomi untuk menjelaskan makroekonomi ini ya dalam New Keynesian gitu ya. Misalkan contoh lain tentang teori upah efisiensi ya. Efisiensi wage theory ya. Jadi ide dari teori ini ya bahwa kenaikan upah ya. Jadi kalau kita meningkatkan, seandainya Anda sebagai employer ya, majikan lah katakan ya, pemilik perusahaan lah katakan. Nah, peningkatan upah ini bisa mengarah ke peningkatan produktivitas gitu. Ya. Karena apa? Karena nanti sebagai pekerja gitu ya, karena dikasih upah yang tinggi, dia akan punya motivasi yang lebih baik lagi ya, karena dibayar lebih banyak gitu. Oleh karena itu perusahaan itu meningkatkan upah gitu ya. Untuk meningkatkan produktivitas tadi gitu ya. Jadi poinnya ya pembayaran upah yang lebih tinggi ini gitu ya akan ditutupi, akan diimbangi melalui produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dan juga perusahaan akan nyaman ya merasa memiliki perusahaan itu untuk bekerja lebih serius lagi. Gitu ya. Nah, para ekonom menyebut teori ini ya bahwa ini adalah menghubungkan produktivitas ya atau efisiensi pekerja terhadap efisiensi pekerja terhadap upah ya yang dibayarkan kepadanya gitu. Jadi ini kaitannya apa? Biasanya saya kira alami ya tenaga kerja gitu ya akan merasa diapresiasi kalau misalkan saja dia diberi upah yang layak, apalagi diberi upah yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi sekali gini ini masalah struktur insentif gitu ya. Kalau struktur insentifnya lebih baik, maka biasanya akan memotivasi pekerja itu akan lebih baik juga. Gitu ya. Nah teori ini juga menunjukkan bahwa upah ini tergantung daripada ya ada dua nih tergantung. Pertama sifat dari pekerjaan. Ya. Jadi perusahaan yang melihat pekerja ini ya moral pekerja ya dan juga komitmennya gitu ya sangat penting bagi kualitas pekerjaan mereka gitu, maka dia akan membayar lebih baik gitu ya dari perusahaan yang di mana atau perusahaan di sektor yang di mana kegiatan pekerjaannya ini yang relatif rutin gitu ya. Ya contoh misalkan saja pramusaji misalkannya tadi McD atau Kentucky gitu ya.
itu kan pekerjaan rutin gitu ya. Nah, berbeda dengan dokter misalkan, ahli nuklir gitu ya, yang merupakan barangkali ini penting ya, moral dan komitmennya. Kalau tidak ya bahaya kan orang yang bekerja misalkan di Batan misalkan, atau mungkin sebagai dokter di rumah sakit gitu ya. Kalau misalkan saja dia dibayar tidak layak gitu ya, nah, itu barangkali kita khawatir gitu ya, dan itu dampaknya akan besar. Gitu. Jadi kalau memang moral dan komitmen ini sangat penting gitu ya bagi si pekerja gitu ya, maka itu akan diberi upah yang lebih besar gitu ya dibandingkan yang pekerjaan yang relatif rutin ya. Nah, begitu juga di sini upah ini ya tergantung dari kondisi pasar kerja gitu, labor market condition ya. Di antaranya adalah misalkan saja pengangguran, kondisi pengangguran. Kalau misalkan saja tingkat pengangguran dalam perekonomian itu katakanlah tinggi ya, maka tentu saja upahnya biasanya akan rendah ya. Ya, karena punya bargaining yang lemah ya bagi serikat kerja katanya. Kalau istilahnya kalau mau kerja silakan kerja gitu. Ya, tapi kalau nggak kerja nggak apa-apa kan banyak tenaga kerja yang mau bekerja karena tingkat penganggurannya tinggi. Begitu juga sebaliknya kalau tingkat pengangguran ini rendah ya, banyak orang yang peluang kerjanya tinggi gitu ya. Biasanya upah pun akan tinggi gitu ya. Oke. Nah, ini contoh ya di dalam gabungan dari beberapa teori ya, termasuk efisiensi wage theory tadi, teori upah efisiensi dengan dengan istilahnya collective bargaining ya, yang pernah saya sebutkan ya, dalam menurunkan aggregate supply ya. Jadi misalkan saja katakanlah ini adalah aggregate supply nih ya. Ini sebenarnya nanti diturunkan dari katakanlah output ini ya fungsi daripada tenaga kerja ya. Kemudian berapa? Ini adalah produktivitasnya A nih ya. Misalkan saja katakanlah A sama dengan 1, artinya 1 output, 1 tenaga kerja ya. N ini employment ya. Kemudian labor force ini adalah orang yang bekerja dengan orang yang nganggur misalkan ya. Jadi jumlah pengangguran ini adalah labor force angkatan kerja dikurangi orang yang bekerja ya. Kemudian dalam collective bargaining ya, jadi ini teori collective bargaining ya, di dalam beberapa artikel dari Blanchard ya, kemudian dia juga memasukkan dalam bukunya di Macroeconomics bahwa collective bargaining antara perusahaan dengan labor union ya, dengan serikat kerja ya, sekarang juga lagi ramai nih di Undang-Undang Ciptaker gitu ya, dalam menetapkan upah gitu ya, dalam menetapkan upah di sini ya. Upah ini kan ditetapkan oleh siapa? Ya, kedua pihak kan ya, ada kontrak antara pekerja dengan perusahaan nih ya. Ini teori-teori mikronya, dasar-dasar mikroekonominya. Di mana upah ini pasti tergantung dari ekspektasi harga gitu. Ya. Kalau misalkan saja ekspektasi harga atau inflasi ini akan tinggi nih gitu. Nah, maka akan mendorong upah naik. Nah, kemudian tadi disebutkan labor market ya. Tergantung dari labor market. Kalau misalkan saja unemployment itu tinggi, ya banyak yang nganggur di mana-mana, ya biasanya dia kekuatan untuk menentukan upah itu rendah gitu, ya sehingga ini pengaruhnya negatif gitu ya. Nah banyak faktor lain dalam menetapkan upah ini ya. Misalkan saja ini istilahnya di dalam Blanchard itu catch all variable gitu ya. Semua variabel yang berpengaruh positif dalam meningkatkan upah. Ya. Misalnya beberapa negara maju ada yang namanya unemployment benefits ya. Artinya kalau di negara maju gini, kalau orang yang bekerja kemudian menganggur, biasanya ada semacam tunjangan pengangguran gitu ya. Nah, kalau misalkan saja tunjangan pengangguran atau unemployment benefits ini naik ya, ditetapkan oleh peraturan itu dinaikkan gitu ya. Misalkan melalui BPJS lah kalau di kita ini misalkan saja. Nah, ini kalau naik, nah itu akan menentukan upah lebih tinggi gitu. Nah, kalau misalkan saja upah ini lebih tinggi, nah dalam menetapkan harga gitu ya, ini perusahaan nih, kalau ini perusahaan sendiri nih, kalau yang ini antara collective bargaining antara labor union dengan perusahaan ya. Jadi harga ini ditetapkan oleh kalau sama gitu ya, berarti dia nggak untung. Nah, keuntungannya berapa? Nah, inilah yang kita kenal di dalam macroeconomics ya, beberapa artikel Blanchard ini adalah sebagai markup gitu. Ya, dia tinggal naiknya mau berapa nih ya, berapa persen
kenaikan harga ini ya dibandingkan upahnya. Karena di sini kan satu output satu tenaga kerja. Jadi kalau ini upah, ya harga ini sama dengan upah berarti kan nggak untung. Supaya untung berarti ada markup gitu ya. Nah inilah model yang dibangun dari apa dasar-dasar mikroekonomi berdasarkan collective bargaining gitu ya. Nah kalau misalkan kita uraikan W dimasukkan ke sini gitu ya, berarti P sama dengan apa? Expected price sama dengan apa? 1 plus mu ya, kemudian sama dengan apa? 1 dikurangi Y per L ya, dari sini persamaan ini ya. Jadi dari apa tingkat pengangguran ini ya. Jadi kalau ini pengangguran ya, kalau misalkan dibagi U semua gitu ya, ini L bagi U ya, dibagi L di sini ya, dibagi L ya. Jadi ini nanti 1 dikurangi Y per L di sini ya, sama dengan Z ya. Sehingga di sini kalau misalkan saja harga ini katakanlah kalau output ya, kalau output ini naik, ya, kalau output naik berarti pengangguran akan apa? Turun. Ya. Kalau pengangguran turun gitu ya, nah bagaimana nih kalau output naik ini pengangguran turun terhadap apa ini? Nah nanti di sini kalau pengangguran turun ya, pengangguran turun nih akan menaikkan apa upah. Di sini penjelasannya. Kalau upah naik, maka akan mendorong apa? Harga. Sehingga hubungan output, ya Y ini dengan harga ini apa? Searah positif. Nah inilah gambaran dari apa? Aggregate supply gitu ya. Jadi ini salah satu lagi penjelasan bahwa aggregate supply itu apa namanya punya slope apa positif gitu. Dan ini ya dijelaskan ada dasar-dasar apa teori mikronya. Nah inilah salah satu ya penjelasan dari kubu apa New Keynesian itu. Jadi di sini nanti bisa dikembangkan dari model ini gitu ya. Jadi aggregate supply ini modelnya dari sini ya. Kalau aggregate demand udah banyak yang sepakat yaitu dari apa keseimbangan pasar barang yaitu kurva AES dengan keseimbangan pasar apa pasar uang. Kalau digabungkan ya begini gitu ya. Bagaimana dampak dari apa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini gitu ya. Jadi kalau G naik, F naik, kita akan mendorong apa output ya jadi bergeser ke kanan, tapi kalau pajak yang naik akan menggeser agregat demand apa ke kiri gitu kan ya. Nah ini banyak saya kira contoh-contoh atau ilustrasi ya ada semacam penyesuaian yang tidak langsung instan gitu ya. Jadi misalkan agregat demand ini naik, maka output akan naik ya. Misalkan karena ekspansi fiskal ya, output naik ya. Kemudian karena output naik ya, harga pun naik di sini. Nah, dalam itu jalan jangka pendek kan ini jangka pendek gitu. Tapi karena harga ini naik ya, karena harga naik, maka mungkin dari tenaga kerja ini, oh ini inflasinya tinggi nih, kalau gitu perlu dirubah nih. Expected price-nya harus lebih tinggi lagi. Nah, kalau expected price ini lebih tinggi lagi, aggregate supply akan bergeser ke atas gitu ya. Terus sampai apa? Kembali ke titik apa? Titik output yang diharapkan atau output alaminya di sini. Jadi kembali ke sini gitu ya. Oke, misalkan contoh ya. Contoh nih ya. Bagaimana efek daripada ekspansi moneter misalkan ya. Nah, kalau terjadi ada efek apa namanya awalnya kan ini ya. Kalau misalkan saja ada efek apa tadi? Efek dari ekspansi moneter, misalkan M naik. Kalau M naik gitu ya, tentu saja akan mendorong interest rate akan turun ya. Kalau supply naik, harga akan turun ya. Kalau interest rate turun akan mendorong investasi sehingga output akan apa? Naik gitu ya. Oke. Jadi di sini dinamikanya ya, karena ekspansi moneter mengarah ke kenaikan output ya dalam jangka pendek ya. Tapi nanti dalam jangka panjang ya, dalam jangka menengah ya, di dalam belah cat ini menengah nih. Tapi kalau Paul Romer namanya long run nih, dalam jangka panjang itu nggak punya efek, nanti akan balik ke sini gitu ya. Jadi perbedaan antara Y dan YN ini ya dalam penyesuaian terkait dengan apa ekspektasi harga tadi gitu ya. Jadi dalam jangka menengah atau jangka panjang ya kurva agregat supply ini bergeser terus gitu sampai ke agregat supply double aksen ini gitu ya. Ya, dan perekonomian akan kembali ke keseimbangan pada titik apa alaminya gitu ya. Nah, kemudian ya di sini ya, sini ya. Jadi kenaikan di dalam harga ini proporsional dengan kenaikan dalam apa nominal money stock. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ya tadi penjelasan ya, ketika di titik jangka pendek nih sini ya ke A aksen nih, ya
ini harga ini kan naik ya. Ya, harga naik melebihi daripada harga yang diharapkan. Awalnya kan di sini. Harga yang diharapkannya ini ya. Ini harga alaminya, ya, output alaminya ini harga yang diharapkan. Karena harganya lebih tinggi daripada yang diharapkan, maka ekspektasinya harga expected price-nya naik. Kalau expected price-nya naik, maka AS ini akan bergeser apa ke atas. Ya. Terus gitu. Kalau harga naik, maka ya sesuai prinsip ini gitu ya. Harga naik, upah pun naik gitu. Upah naik, harga pun naik terus gitu spiral ya. Sampai akhirnya kembali ke sini gitu. Ya. Nah, itulah penjelasan apa namanya dasar-dasar teori makroekonomi dari apa? Kontrak antara apa? Kolektif bargaining antara perusahaan dengan apa? Labor union di situ seperti itu ya. Nah, begitu juga nanti ketika misalkan saja money supply ini misalkan tadi cerita awalnya money supply ini naik ya, ternyata ujung-ujungnya gitu ya. Ternyata karena misalkan Y-nya turun ya, diakomodasi hanya dengan apa? Harga yang proporsional kenaikannya ya. Nah, inilah kita kenal dengan apa? Netralitas dari uang gitu. Jadi soalnya di sini Y-nya tetap ya, tapi tentu saja Y-nya ini berubah gitu ya. Oke, ini adalah apa? Pasar barang, ini pasar uang gitu. Nah, inilah kita kenal dengan apa? Netralitas dari apa? Uang. Begitu juga ya, bagaimana misalkan saja senario di balik ini ya terkait dengan apa? Penjelasan agregat supply dan agregat demand ya. Nah, ini bisa dijelaskan ya, misalkan diilustrasikan dengan kurva atau model ASLM. Ini juga penjelasan dari model Newkensen ya, ASLM ini. Jadi kalau misalkan saja ketika katakanlah agregat demand naik nih ya, ketika agregat demand naik nih ya, ini apa efek jangka pendek ya dari ekspansi moneter ini menggeser apa LM ke bawah atau ke kanan boleh saja. Ya, kenapa? Karena M-nya naik kan kalau M naik ini bergeser apa LM ke bawah atau ke kanan gitu. Sehingga nanti interest rate ini akan apa? Akan turun ya. Dan sebenarnya ini ya turunnya tuh lebih ini gitu. Ya. Turunnya apa? Lebih jauh daripada sesuai yang di sini gitu ya. Ya, interest rate ini lebih rendah ya. Output apa? Lebih tinggi, output lebih tinggi, interest rate lebih rendah ya. Nah, jika tingkat harga tidak naik ya, maka pergeseran dari kurva LM ya ini sebenarnya jauh lebih besar gitu. Tapi karena harga ini kata di sini kan naik ya, kalau harga naik maka LM-nya apa? Sampai sini saja gitu. Kalau harga tidak naik akan ke sini gitu ya. Itu penjelasannya gitu ya. Nah, begitu juga ya kalau tadi kita lihat ya ada istilah tadi netralitas uang ya. Jadi dalam jangka pendek ekspansi moneter akan mengarah ke kenaikan output ya. Nah, kemudian penurunan apa tingkat bunga ya dan kenaikan tingkat apa harga. Nah, tapi dalam jangka menengah atau jangka panjang dalam di Paul Romer di bukunya David Romer kenaikan dari uang nominal ini direfleksikan ya, semuanya ya secara proporsional dengan kenaikan apa tingkat harga ya. Jadi kenaikan dalam nominal money ini gitu ya, ini nggak punya efek terhadap output ya, atau juga terhadap tingkat apa suku bunga. Tadi kan kembali lagi ya di situ. Nah, tapi di sini ya istilah netralitas uang dalam jangka menengah atau jangka panjang ini bukan berarti bahwa kebijakan moneter ini tidak dapat atau nggak bisa digunakan untuk mempengaruhi apa output. Gitu. Ini hanya penjelasan teori saja. Gitu ya. Karena di tengah jalan kan bisa saja berubah gitu ya. Oke. Kemudian sama kebalikannya, penurunan dari defisit anggaran. Misalkan supaya defisit berkurang kan berarti belanjanya dikurangi atau pajaknya ditingkatkan gitu ya. Kalau pajaknya ditingkatkan berarti agregat demand apa? Turun. Sama ini, agregat demand turun ya. Ya, ini tadinya agregat supply-nya ya, ketika turun gitu ya, ternyata harganya lebih rendah ya daripada harga yang apa diharapkan di kontrak kerja tadi gitu. Karena turun, maka agregat supply-nya atau expected price-nya turun ya, maka agregat supply ini bergeser apa ke bawah. Terus sampai lagi kembali lagi gitu. Nah, ini sama dengan penjelasan yang tadi, hanya yang kalau tadi adalah agregat demand-nya naik, kalau sekarang di sini agregat demand-nya turun ya karena untuk mengurangi apa? Defisit anggaran ya. Saya kira mungkin itu ya apa penjelasan ini ya. Kemudian ini juga sama bagaimana menjelaskan
pergeseran dari agregat kurva IS dan LM ya, itu dalam pasar barang dan pasar uang. Ya. Baik, saya kira itu saja. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya kira yang bagian-bagian akhir ya, nah kawan-kawan yang pernah ngambil makroekonomi 500 ya bukunya Blanchard ini pernah kita diskusi tentang ini. Oke, ada pertanyaan? Nanti bahannya saya upload di link ya, termasuk jadi nanti videonya. Mana? Cukup? Ya harus lihat kembali lagi ya, lihat kembali ya. Kita kalau takutnya penjelasannya cepat. Jadi poinnya ya, New Keynesian ini adalah menjelaskan bagaimana perubahan indikator makroekonomi ini berdasarkan teori-teori mikroekonomi. Oke, mana? Ada pertanyaan? Materinya di web ya, Prof? Oke, nanti saya upload sekalian dengan rekaman kuliah ini. Poinnya ini ya, jadi istilah New Keynesian ini adalah bagaimana menjelaskan, dia juga dikritik Keynesian ini. Ya. Kemudian dia menjelaskan berdasarkan apa? Dasar-dasar teori mikroekonomi, gitu kan poinnya. Bapak tadi kan tentang tiga hal yang tadi kita bahas ya. Banyak sebenarnya pengembangan dari teori mikro untuk menjelaskan di dalam Keynesian economics ini. Prof, izin bertanya, Prof. Silakan. Ya, di saat pandemi ini UMR kita kan ada beberapa daerah tidak melakukan menaikkan nilai UMR di setiap daerah. Namun Jakarta menjadi menjadi hal yang menarik karena justru gubernurnya menaikkan UMR untuk kategori usaha-usaha yang justru di saat pandemi ini memperoleh keuntungan yang cukup besar, gitu. Nah, adakah impact hal tersebut baik itu terhadap kondisi makro atau mungkin secara Prof ya, manajerial anggaplah takutnya ada perusahaan yang mungkin iri atau tidak mau karena dia harus dipaksa untuk menaikkan UMR-nya, padahal di satu sisi perusahaan-perusahaan lain tidak dipaksa untuk menaikkan UMR mereka. Itu seperti apa, Prof? Oke. Jadi memang di dalam meningkatkan upah minimum regional, ini kan sebenarnya penjelasannya kan dari efisiensi wage theory ya. Ya. Artinya kalau misalkan saja pekerja gitu ya. Pekerja ini diberikan upah yang lebih tinggi, diberi insentif yang lebih tinggi gitu ya. Menurut teori ini dia akan meningkatkan produktivitasnya. Kalau meningkatkan produktivitasnya gitu ya, berarti output lebih tinggi. Output lebih tinggi akan menguntungkan perusahaan gitu ya. Sehingga nanti perusahaan pun akan bisa kembali lagi gitu ya. Apa yang sudah dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja ini lebih mahal, akhirnya bisa kembali lagi gitu kan. Ini kan penjelasan daripada efisiensi wage theory gitu ya. Nah, ini penjelasannya juga sebenarnya banyak juga, lebih detailnya begini juga gitu ya. Seandainya Anda sebagai employer ya, kemudian Anda katakanlah pelit lah untuk menaikkan upah ya. Nah, mungkin banyak pekerja pun mungkin nggak loyal gitu. Bekerja juga mungkin asal-asalan. Ketika katakanlah pekerja ini keluar gitu ya, Anda kan harus mencari pekerja baru. Mencari pekerja baru kan sebenarnya tidak mudah gitu ya. Tidak mudah. Kenapa? Pertama, Anda harus mengumumkan dulu. Setelah dapat, harus di training dulu dan seterusnya. Dan itu cost gitu. Nah, daripada dikeluarkan cost seperti ini, kenapa tidak kita memberikan insentif atau upah yang lebih tinggi gitu kan? Untuk pekerja. Nah, itu ya dasar daripada teori dari upah efisiensi itu. Hanya begini gitu ya. Kadang-kala dari pengalaman gitu ya. Ini kan maksudnya
Upah dinaikkan itu untuk apa? Supaya pekerja ya itu juga buruh bekerja lebih lebih produktif kan? Ya. Nah, dari pengalaman di sini kenaikan UMR itu apakah dibarengi dengan produktivitas buruh gitu. Kalau misalkan saja ternyata kenaikan upah ini tidak mendorong produktivitas ini buruh ya berarti itulah gitu ya, wajar juga mungkin perusahaan-perusahaan pun tidak mau menaikkan upah minimum regional ya berdasarkan teori ini gitu. Jadi kembali naik tidaknya kita lihat kembali nih yang tadi yang ditanyakan kan katanya ada perusahaan lain dinaikkan upahnya, perusahaan yang lain merasa berat gitu. Jadi sebenarnya harusnya ada semacam tergantung daripada jenis pekerjaannya. Ini kan ada cerita nih ya, tergantung dari sifat pekerjaannya gitu ya. Kalau misalkan saja pekerja tadi ya moral dan komitmen pekerja ini sangat penting gitu ya, maka harus diberi upah yang lebih besar dibandingkan pekerja yang yang relatif rutin. Karena kalau pekerja relatif rutin kita itu kan gampang untuk mencari penggantinya gitu ya. Tapi kalau misalkan saja yang diperlukan moral dan komitmen itu nggak mudah gitu mencari. Kadang-kadang juga pendidikannya juga relatif tinggi gitu ya. Nah, kaitannya dengan tadi yang ditanyakan gitu ya, memang harusnya perlu melihat kembali gitu ya. Kalau misalkan saja aturannya kalau misalkan UMR naik, berarti perusahaan-perusahaan lain juga harus menaikkan. Jadi kalau yang ditanyakan itu memang spesifiknya di perusahaan apa itu dinaikkan? Kira-kira di perusahaan apa tadinya? Yang untuk perusahaan-perusahaan yang berdampak istilahnya untuk kesehatan kan Prof ya, itu kan perusahaannya kan meningkat sekarang, artinya pendapatan pasti meningkat saat COVID seperti ini. Oke. Tapi di samping lain yang menurun justru. Ya, gitu. saya mengerti itu. Kalau misalkan saja logikanya seperti itu, ini kan kaitannya yang tadi nih yang saya jelaskan tadi ya, sekali kayak tadi ya kesehatan nih, moral dan komitmen gitu ya, para pekerja kesehatan nih, baik dokter maupun ini ya apa namanya perawat gitu ya. Nah, itu memang sangat penting, sehingga memang perlu dibayar. Kalau enggak, wah gawat nih kita nih. Siapa yang yang care terhadap yang kena COVID kalau di rumah sakit nggak ada para medis misalkan saja. Nah, selama itu tidak dibuat semacam diseragamkan dengan UMR gitu, saya kira nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan saja ini semua harus sama ya nggak bisa lah gitu. Ya, itu hanya karena masalah tadi itu ya. Ini adalah ide dari ini. Kalau moral dan komitmen ya pekerja tadi sangat penting ya. Dalam konteks ini adalah terkait dengan COVID tadi gitu ya. Saya kira wajar itu tenaga kesehatan itu dinaikkan. Tapi bukan berarti bahwa kalau ini dinaikkan buruh-buruh yang lain juga dinaikkan. Enggak, beda masalahnya ini. Ini beda ini ya. Beda di sini. Kalau perlu misalkan gini, kalau misalkan Anda punya perusahaannya, bikinlah semacam sistem remunerasi yang fair gitu ya. Bagaimana yang fair ini? Jadi mungkin barangkali buat semacam katakanlah dalam kontrak kerja ini ada katakanlah upah dasarnya. Ya, upah dasarnya berapa, kemudian nanti ada semacam insentif. Kalau misalkan saja kinerjanya lebih baik, ya maka dikasih tunjangan-tunjangan yang lebih tinggi lagi gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau kinerjanya ini nggak dicapai, ya mungkin barangkali tunjangan ini tidak diberikan. Ya, saya kira banyak ya perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem remunerasi seperti itu. Gitu. Katakanlah direktur bank misalkan, direktur bank gitu ya. Memang dia gajinya bisa lebih dari 100 juta gitu. Tapi kalau targetnya dicapai gitu. Kalau targetnya nggak dicapai, mungkin hanya sampai 20-25 saja. Gitu. Ya, jadi nanti targetnya itu. Gitu. Banyak gitu. Ya. Ada orang yang tadinya di bank pemerintah ditawarin di bank swasta lebih tinggi gitu ya. Ternyata setelah bekerjanya keras karena targetnya tidak dicapai, akhirnya dia gajinya sama saja dengan di bank pemerintah gitu kan. Seperti itu. Begitu. Iya, terima kasih Prof. Ya. Ada lagi? Ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Itu memang pada dasarnya gitu ya.
sekarang ini kan fenomena di kita gitu ya. Ini kaitannya dengan apa? Serikat kerja gitu ya. Kadang-kadang yang untung itu yang kaya itu kan biasanya koordinatornya atau ketua partai buruhnya gitu ya. Buruhnya ini kadang-kadang si malakama gitu ya. Mau tetap bekerja, kadang-kadang disuruh demo gitu kan. Ya. Tapi kalau misalkan saja tidak bekerja, dia juga takut juga di PHK sama perusahaan gitu ya. Nah ini sekarang ini kasihan itu, makanya barangkali Undang-Undang Ciptaker itu maksudnya apa gitu ya. Nanti di situ bisa ada beberapa klausul yang sekarang ini serikat kerja itu tidak sekuat sebelumnya itu di dalam Undang-Undang Ciptaker gitu. Ya maksudnya apa, supaya mungkin di dalam proses bekerja di sini gitu ya tidak terganggu dengan apa namanya keputusan dari serikat buruh tadi gitu. Ya, nah ini yang sekarang jadi kontroversial kan ya. Antara terutama saya kira mungkin demo-demo juga ada kaitannya juga dengan bagaimana dorongan dari pimpinan-pimpinan dari serikat pekerja gitu ya, seperti itu. Karena memang sekarang mereka agak lemah di dalam Undang-Undang Ciptaker ini gitu. Ya. Nah, pekerja jangan takut di PHK kemudian tidak dapatin, ada kok tunjangan itu. Ya, seadanya. Dan itu kalau misalkan saja perusahaan ini berjalan dengan baik, ya nggak mungkin di PHK gitu kan. Di PHK itu kan artinya putus hubungan kerja itu kalau memang perusahaannya rugi terus atau pahilit gitu. Ya kalau rugi terus pahilit kan nggak mungkin perusahaan itu membayar gaji terus gitu. Nah, bagaimana supaya perusahaan ini terus bekerja gitu, meningkatkan usahanya sehingga beruntung. Ya kalau beruntung terus kan tidak mustahil akan dinaikkan juga gitu ya upahnya atau upah minimum regional. Nah itu sebenarnya spirit daripada Undang-Undang Ciptaker ini. Dan nanti harus kita kawal gitu ya. Ini nggak mudah juga sebenarnya ya. Kenapa? Karena dari sekian undang-undang yang dijadikan satu ke Undang-Undang Ciptaker itu gitu ya. Itu kan harus didetailkan. Didetailkan dengan apa? Ya, dengan beberapa peraturan pemerintah gitu. Dalam waktu 3 bulan gitu ya. Itu banyak peraturan pemerintah harus dimodifikasi. Ya, kemudian nanti beberapa surat edaran dirjen misalkan. Termasuk juga pemerintahan daerah gitu. Pemerintah juga harus membuat memodifikasi perda-perda yang ada, enggak mudah gitu. Makanya banyak juga beberapa kepala daerah yang enggan gitu ya. Wah, saya nggak terima nih dengan Undang-Undang Ciptaker karena memang nggak mudah gitu. Banyak usaha, banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan ya dengan aturan-aturan turunannya tadi. Gitu. Ya, ada peraturan pemerintah, ada surat edaran dirjen, termasuk juga perda provinsi ya, atau pergub, ada perbub ya, perwali segala macam. Nah, nanti kita kawal gitu. Kalau memang misalkan saja merugikan masyarakat, kita sampaikan gitu. Kita lihat gitu. Prof, izin bertanya lagi, Prof. Oke, silakan. Ya, di sebuah perusahaan itu kan pilihannya kan ada 2 pilihan, Prof. Yang pertama adalah mempertahankan pekerja yang lama dengan meningkatkan insentifnya kepada pekerja lama, atau dia mengambil pekerja baru dengan upah yang mungkin rendah, Prof. Atau kan gini, Prof, ada pemikiran adalah secara long run, secara jangka panjang, pekerja yang lama itu bisa jadi tidak efisien bagi perusahaan karena selalu akan menuntut upah yang jauh lebih tinggi gitu. Di satu sisi jikalau kita mengambil pengangguran dan dipekerjakan oleh perusahaan, maka kita secara jangka pendek mungkin akan mengeluarkan biaya pelatihan bagi tenaga kerja baru. Sebenarnya pilihan yang tepat itu untuk sebuah perusahaan agar itu menjadi efisien, yang mana yang harus dipilih? Ya, jadi seperti saya sampaikan, buat sistem remunerasi yang fair gitu kan. Ada katakanlah basic ininya, upah basicnya pada dasarnya nih ya.
Ya, katakanlah upah minimumnya sekian misalkan ada minimum nih. Nah, pekerja akan naik kalau target-target ini dipenuhi. Gitu kan? Kalau target-target ini dipenuhi gitu ya. Siapapun itu, apakah pekerja baru, pekerja lama ya, selama target-target itu dipenuhi gitu ya, itu akan mendapatkan haknya gitu. Tapi kalau tidak, ya jangan mendapatkan haknya. Karena kan perusahaan pun harus apa? Harus untung juga kan, misalkan saja, karena harus membayar apa? Utangnya segala macam. Tinggal dijelaskan saja gitu ya, dengan apa pihak apa buruh tadi gitu. Jadi harus dengan mekanisme seperti itu, sistem mekanisme insentif. Sekarang sudah mulai juga banyak apa pemerintahan juga begitu kan. Ya dimulai kalau di KL itu kan dimulai dari Kementerian Keuangan kan itu. Ya, sistem insentif itu gitu kan. Jadi ada upahnya gitu, semacam alokasi dasar lah gitu ya. Kemudian alokasi kinerjanya gitu, tergantung kinerjanya. Ya, absen, ada kinerja yang lain segala macam ya seperti itu. Ya, sama gitu ya. Dengan kita juga misalkan di perguruan tinggi ya, kalau misalkan saja ngajar banyak, ngajar sedikit gitu ya. Itu juga ada mekanisme tadi sistem remunerasi yang diharapkan apa, lebih fair lah ya, dibandingkan ngajar nggak ngajar ya, kerja nggak kerja, dikasih upah yang sama gitu. Nah, itu yang nggak fair gitu. Nah, jadi kembali lagi tadi itu tergantung jenis pekerjaannya ya, yang ini saya sebutkan nih. Ya, pekerjaan apa nih? Kalau pekerjaannya misalkan saja di kesehatan ya, nuklir misalkan saja, atau apapun yang perlu ya, masalah moral dan komitmen pekerja, itu harus diupah yang benar-benar apa? Fair lah gitu ya. Ya seperti sekarang ini, para medis itu dikasihlah fair gitu. Ya, kenapa? Mereka kan jauh dari keluarga ya. Karena kalau mereka harus hidup di rumah sakit itu, nggak berani pulang ya, takut keluarganya kena COVID gitu kan. Wajarlah mereka itu dikasih apa? Upah yang apa? Tinggi gitu. Tapi jangan dibuat sebuah perusahaan juga harus membayar upah yang sama. Enggak begitu gitu. Begitu maksudnya. Baik, Prof. Terima kasih. Yo. Prof, izin tanya, Prof. Ya, silakan. Prof, saya tertarik dengan itu, Prof. Unemployment benefit itu apa Indonesia seharusnya bisa ya, Prof? Karena saya kebetulan pernah bekerja di luar gitu ya. Jadi unemployment benefit itu sebetulnya sangat bagus kalau sistem pajaknya jalan gitu di Indonesia gitu, Prof. Jadi sistem perpajakan kita, mereka motong uang itu dari pajak gitu, Prof. Jadi ketika mereka unemployment, kalau di Amerika dikasih DAL, namanya di Amerika namanya Social Security ya, di Australia namanya DAL gitu kan. Dia dapat per 2 weeks gitu dikasih gaji $300. Tapi ketika dia kerja lagi, itu dia mesti bayar pajak balik gitu ke pemerintah gitu. Nah, apakah di Indonesia bisa dilakukan, Prof? Jadi gini ya, ini cerita jadi awalnya nih gitu ya. Dulu kan zaman dulu nih istilahnya ya, orang senang bekerja di pemerintahan ya pegawai negeri karena akan mendapatkan apa uang apa pensiun gitu kan, gitu ya. Kalau swasta enggak gitu ya. Nah, tapi ya swasta ini membuat sistem apa? Sistem remunerasi yang bagus dengan menyiapkan bagaimana seandainya dia pensiun gitu ya. Sehingga kan dari iuran juga kan, dari iuran apa? Dari gajinya itu dipotong gitu ya untuk apa? Kayak misalkan di BPJS nanti akan ketika PHK, ketika pensiun gitu ya, dia akan mendapatkan haknya juga. Dan sebenarnya hak itu kan uang dia sendiri sebenarnya, yang disimpan dan dikelola oleh katakanlah BPJS gitu kan, seperti itu. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan saja dilakukan secara profesional ya, di negara manapun seharusnya bisa gitu. Ya, yang tadi ditanyakan kalau di Indonesia bisa gimana? Ya kalau menggunakan sistem itu ya mekanisme artinya setiap pekerja itu gitu ya, katakanlah swasta nih, pekerja apapun ya, ada iuran itu gitu ya. Itu kata iuran BPJS yang digunakan ketika apa? Bukan hanya ketika putus hubungan kerja ya, bisa saja karena apa? Entah sakit ya, jaminan kesehatannya, begitu juga ketika pensiun ya, bagaimana uang apa persiapan pensiunnya dan seterusnya gitu kan. Nah, itu harus disiapkan. Nah, mekanismenya gimana? Ya, itu tergantung bagaimana sistem itu akan dikerjakan. Bisa saja misalkan saja
perusahaan yang harusnya gajinya katakanlah A ya, tapi karena beberapa untuk iuran tadi gitu ya, entah iuran untuk masa tua, entah iuran untuk jaminan kesehatan gitu ya, itu mungkin harus dikurangi gitu gajinya. Nah, yang sebagian itu adalah dikelola untuk apa ya, katakanlah dengan sistem yang dilakukan oleh BPJS itu misalkan. Ya, seharusnya memang bisa, tapi kan semuanya kan tergantung apa? Benar nggak yang dilakukan BPJS ya? Kalau masyarakat itu trustnya tinggi gitu ya, ya itu harus seperti dilakukan ini gitu. Ya, termasuk juga kayak ini masalah kesehatan nih BPJS gitu ya. Kalau masyarakat itu trustnya tinggi gitu ya, saya kira masyarakat pun mau membayar iuran dengan baik gitu. Nah kalau membayar iuran dengan baik sehingga BPJS juga dananya lumayan yang bisa dikelola gitu ya. Nah itu juga bisa memberikan keuntungan juga ya, bisa bertambah juga dananya gitu. Kalau dikelola dengan baik gitu ya. Ya tapi masalahnya kan kadang-kala di dalam prakteknya ya seringkali gitu ya, banyak beberapa lembaga ya yang mengelola uang masyarakat itu kadang-kala ada yang tidak tidak sesuai yang diharapkan ya, bahkan untuk kelompok tertentu saja yang diuntungkan gitu seperti itu. Harusnya sih bisa itu ya tadi yang ditanyakan itu. Ya, Bro. Makasih, Bro. Harusnya sih bisa. Ya itulah, Anda kan yang muda nih, tunggu nih para muda nih gitu ya, mengembangkan nih. Siapa tahu nanti Anda jadi kepala BPJS tuh. Amin, Prof. Oke. Baik, ada lagi? Mohon izin, Prof, tertarik dengan kata-kata kegagalan koordinasi tadi, Prof. Ya. Kalimat ini selalu menghantui kami di kalangan birokrasi pemerintahan, khususnya kami di Bapeda, Prof. Tapi dalam kaitan ini, Prof, saya ingin melihat fenomena kebijakan moneter ketika Bank BI menurunkan acuan suku bunganya 2 kali dari 4% menurun 3,5%, tetapi bank-bank di Indonesia kayaknya tidak juga menurunkan suku bunganya, Prof. Nah, apakah penurunan ini tidak ada intervensi koordinasi atau kegagalan koordinasi, Prof? Karena kaitannya kan nanti ketika bunga turun untuk investasi dan berdampak kepada angka pengangguran gitu kan, Prof. Nah, apakah ini juga ada kaitan dengan kegagalan koordinasi dalam kebijakan fiskal ya, Prof? Enggak, kalau kayak gitu bukan di fiskal itu ya. Itu kan kebijakan moneter. Oh, minta maaf, moneter, Prof. Izin, Prof, moneter kebijakan ya. Moneter ya. Siap, Prof. Nah, kebijakan moneter di sini ya. Ya. Nah, itu kan transmisinya kan maksudnya ketika kebijakan moneter nih, katakanlah melalui suku bunga misalkan BI rate itu diturunkan ya. Dengan harapan bunga-bunga dari bank konvensional pun akan turun gitu ya. Nah, tapi masalahnya bukan masalah koordinasi. Kalau misalkan saja bank konvensional ini menurunkan bunganya gitu ya. Nah, terus nanti deposan akan lari dong. Deposan akan lari kemana? Kembali misalkan saja beli sukuk misalkan. Ya, SBN yang misalkan tidak turun gitu. Kalau obligasi kan enggak segitu terus kan gitu. Ya, jadi tinggal bagaimana gitu ya pengaruhnya nih. Apalagi mungkin ada investasi di luar yang menjanjikan lebih baik gitu. Jadi memang tidak semudah itu gitu. Nah, kalau kaitannya dengan tadi koordinasi ya mungkin barangkali ya apakah memungkinkan ya misalkan koordinasi untuk apa? Semua bank ya termasuk juga dengan apa? Pemerintah atau Kementerian Keuangan gitu ya, atau juga mungkin bagaimana dengan negara lain, kan nggak mungkin kita membuat koordinasi dengan sebegitu banyak lembaga keuangan itu. Rasanya nggak mungkin gitu ya, BI itu oke, semua turun gitu. Nah kan nggak ada undang-undang yang memaksa harus turun juga kan masalahnya. Koordinasi ini baik kalau memang semua punya kepentingan bersama. Kemudian ya perlu leadership di sini. Dan kalau masalah BI itu kan itu di luar pemerintahan gitu. Beda masalahnya BI itu. Ya, itu kan lembaga independen gitu. Ya. Yang ini yang mengangkat kan bukan pemerintah itu DPR itu kalau gubernur BI itu. Tapi ya memang seyogianya harus ada koordinasi juga lah ya antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Di antaranya kan kemarin ada kebijakan apa? Ini kan untuk menutupi defisit itu dari mana nggak mudah kan sekarang dalam pandemi ini. Di antaranya adalah apa? BI itu ya Bank Sentral itu
harus beli nih sekarang nih, beli apa namanya SBN yang dikeluarkan oleh apa pemerintah nih di pasar primer nih. Kalau dulu kan nggak bisa nih, ya harus membeli itu gitu. Ya sehingga dananya ini bisa untuk apa menutup defisit itu yang menurut Perpres yang baru defisit kita ini 6%. Kalau menurut Undang-Undang Keuangan Negara itu kan defisit kita sebenarnya maksimumnya 3% itu. Ya, tapi dengan adanya Perpu, Perpres gitu, sekarang defisitnya 6%. Dan menutup 6% itu memang nggak mudah gitu. Ya, banyak beberapa jenis utang gitu. Ada yang bunganya rendah, tapi kadang-kala nggak fleksibel penggunaannya, kayak pinjaman luar negeri gitu ya. Nah, itu kadang-kala memang murah gitu ya, tapi penggunaannya nggak sefleksibel apa SBN itu, surat berharga negara itu gitu. Jadi nggak mudah juga pengelolaan utang ini gitu. Ya kalau misalkan nggak utang gitu, mau kita ini gitu, apa daerah nggak dikasih duit gitu, dana transfer gitu kan. Tapi kadang-kadang ironis ya kita ini pusat defisit, tapi daerah apa? Daerah ini surplus sih, banyak yang silpanya itu. Banyak silpanya daerah itu. Nah itu yang kadang-kadang agak ironisnya kayak gitu. Oke?